Action. Apa ide awal dalam membangun brand kopi? Jadi ide awal saya sendiri dalam membangun bisnis ini tuh emang dari semester akhirnya itu sih. Kan dari itu emang udah nggak ada kuliah kan. Nggak ada kuliah, terus kerjaan saya tuh emang ngopi, nongkrong sana sini lah. Dan kebetulan saya tuh juga pencinta kopi. Nah, dari situ kan mulai berangkat dari hal-hal itu, kenapa nggak bikin usaha sendiri ya? Yang mana saya tuh emang bener-bener pengen nyobain gitu. Gimana sih cara ngeracik kopi, gimana sih cara bisnis kopi, gimana sih cara memanajemen waktunya itu, kayak gitu sih. Awal dari brand brand coffee-nya sendiri tuh kami emang sempat bingung kan pas saat itu. Kira-kira memakai nama brand apa ya? Terus juga dulu tuh sempat mikir-mikir kan, sempat nyari-nyari di Google juga kan. Nama-nama yang filosofis banget gitu loh. Kayak di kopi-kopi yang lain kan. Soalnya itu tuh emang lumayan menarik kalau misalnya dari nama-nama yang filosofisnya itu kan. Nah, sampai pada beberapa opsi nama-nama filosofisnya itu nggak ada yang menjadi bener-bener dipakai gitu loh. Nah, sampai pada titik bener-bener pusing dan nggak tahu kan anjir ini mau dinamain apa gitu. Kenapa nggak pakai nama yang kita pakai buat keseharian aja, kayak pas nongkrong, pas kesini kesana kan manggil-manggil teman-teman sendiri itu pakai nama Pren. Woi, habis dari mana Pren? Sinilah ngopi lah Pren. Ya udah, akhirnya kita pakai nama Pren. Mulai ngikut brand itu di bulan September 2024. Dokumenter. Yang peralatannya itu saya emang bikinnya di manualan aja sih, soalnya kan itu emang terkendala dari listriknya juga kan, nggak ada atapnya, dan kalau misalnya cuacanya tiba-tiba hujan kan juga agak takut kan, jadi mending manualan aja sih, dari mulai bikin espressonya, bikin foam susunya, bikin kopinya dan lain itu Kristok brand. ya. Di bulan November 2024 itu kita mulai dari jam 3 sore sampai jam 3 subuh. Mau ini sih sebenarnya mau ikut apa? Baruan sendiri, terus emang mau nambah-nambah relasi, terus nambah buat belajar buat kopi itu gimana, cara melayani konsumen itu gimana. Pengennya ya saya tuh bisnisnya nggak cuma stuck dalam beberapa bulan atau beberapa tahun doang,
Jadi kalau misalnya brand ini bisa besar, kenapa nggak langsung dicoba aja gitu? Apalagi kan kalau misalnya dilihat dari eh, pencinta kopinya di Jogja itu lumayan gede kan, coffee loversnya, dan dalam beberapa hari penjualan juga flow-nya tuh terus stuck di situ gitu loh. Jadi nggak ada penurunan, dan malah di hari-hari tertentu ada malah peningkatan. Jadi flow-nya tetap gitu, stabil. Kalau di street coffee sendiri tuh kami emang bener-bener pure, nggak hanya menjual produk minuman sama makanan, kami juga menawarkan view yang indah lah, pemandangan yang bagus di sore hari sama di malamnya tuh lumayan syahdu sih kalau misalnya di embung kan, apalagi di embungnya depan embung tuh emang bener-bener udah jadi taman pure kan, dan di depannya juga ada lampu-lampu juga. Kalau misalnya sore juga cocok sih buat jogging-jogging di situ. Bisa. Kalau rintangan terbesar itu karena saya masih semester akhir dan itu masih ada tanggungan buat skripsi, jadi pinter-pinteran dalam membagi waktunya itu sih. Soalnya kan mau nggak mau kan kuliah tetap diprioritasin kan, sementara gimana caranya biar bisnis itu tuh tetap berjalan dan kuliahnya tetap juga berjalan. Nah, itu emang mengedepankan buat ngejual emosi sih daripada hanya ngejual produk. Jadi tuh gimana caranya kita jualan tuh bener-bener kita bangun gitu loh emosi antara penjual dan pembelinya. Makanya dari situ kan saya juga terjun di ilmu komunikasi, dan ternyata itu tuh sangat-sangat membantu banget gitu dalam memasarkan produk. Jadi dari emosi itu kan ada titik acuannya buat gimana caranya sih biar pelanggan orang-orang ini buat datang lagi gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar datang sekali doang, dan gimana caranya biar terus-terusan datang. Momen yang bener-bener saya yakinin itu emang dilihat dari flow penjualannya itu sih. Soalnya kan kami juga ada beberapa teman-teman yang benar-benar bergerak di bidang organisasi, terus teman-teman yang punya banyak teman-teman lain, dan mereka tuh benar-benar suka sama kopi kami. Dan yang menjadi pertimbangannya juga lagi itu tuh kami pas di street kopi sering tutupnya gara-gara faktor cuaca. Itu sih yang benar-benar kami pengen. Pelajaran terbesarnya bagi saya tuh tentang manajemen waktu sangat penting ternyata, sepenting itu, dan bagaimana sih caranya buat berbisnis yang baik dan benar, dan bagaimana juga caranya kita menjalin hubungan yang baik antara konsumen dan penjual. Itu sih dari pembelajaran secara garis besar. Untuk pesan bagi pelanggan sih, saya cuman mau ngomong ya, kalau di sini tuh di Prank Coffee sebenarnya bukan hanya tempat tongkrongan bagi anak laki-laki saja. Di sini juga banyak sih cewek-ceweknya, dan itu juga sangat prepare banget sih buat nugas, buat kayak kumpul-kumpul organisasi atau cuman hanya sekedar nongkrong-nongkrong doang. Nah, buat bagi teman-teman yang pengen buka usaha sendiri, jangan takut sih buat mencoba. Terus-terusan belajar aja sih. Semangat Terus. Jangan lupa mampir. Cobain kopi Friend.
Mantap pokoknya.